Perbedaan makna berpuasa di masa Perjanjian Lama dengan di zaman Perjanjian Baru. Di video sebelumnya telah dijelaskan tentang puasa di agama Kristen. Silakan tonton videonya yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini. Pada suatu ketika datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, mengapa murid-murid Yesus yang selalu ada bersama dengan Yesus tidak berpuasa? Sedangkan mereka, yaitu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sebagai ahli agama, selalu berpuasa. Tertulis dalam Matius 9 ayat 14. Lalu kemudian Yesus pun menjelaskannya di Matius 9 ayat 15. Matius 9 ayat 15, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Puasa adalah untuk menunjukkan kepada Allah. Sedangkan Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Di beberapa ayat dalam Alkitab, Yesus sering digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Jadi ketika sang mempelai laki-laki itu sedang berada di tengah-tengah sahabatnya, yaitu para murid, maka murid-murid Yesus tersebut tidak perlu melakukan puasa. Bahkan, lagi pula pada saat itu Yesus Allah, yaitu Immanuel, sedang beserta atau sedang bersama-sama dengan mereka. Demikianlah yang dimaksudkan oleh Yesus pada bunyi ayat tadi. Dan di ayat berikutnya, Yesus juga menerangkan lewat perumpamaan bahwa puasa dalam Perjanjian Lama adalah berbeda dengan puasa dalam Perjanjian Baru. Matius 9 ayat 16-17. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Dalam bunyi ayat perumpamaan tersebut, Yesus ingin menjelaskan tentang perbedaan puasa di zaman Perjanjian Lama dengan di Perjanjian Baru. Puasa dalam Perjanjian Lama yang dilakukan secara rutin oleh bangsa Israel, maknanya adalah untuk menantikan kedatangan Mesias, yaitu penyelamat bangsa Israel yang telah dijanjikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama itu telah datang dan berkarya. Dan itu artinya bahwa keselamatan tersebut sudah datang. Jadi berpuasa di zaman Perjanjian Baru itu adalah untuk menjaga keselamatan yang sudah kita miliki. Selain perbedaan makna puasa di masa Perjanjian Lama dan di masa Perjanjian Baru tersebut, ternyata Alkitab ada mencatat niat lain ketika hendak melakukan puasa. Contohnya seperti puasa yang dilakukan oleh Musa dan Elia. Musa dan Elia berpuasa karena memang Tuhan memberikan kekuatan supaya mereka dapat bersekutu secara intim dengan Tuhan. Sehingga Musa dan Elia tidak merasa lapar dan haus seperti keadaan di sorga. Alkitab juga mencatat niat lainnya untuk melakukan puasa, yaitu puasa dilakukan karena untuk situasi yang mendesak, misalnya karena terancam bahaya dan yang lainnya. Berpuasa karena untuk meminta belas kasihan dari Tuhan. Melakukan puasa sambil mengakui dosa-dosa kita dan minta pengampunan. Melakukan puasa karena ingin meminta agar Tuhan bertindak dalam masalah kehidupan yang sedang dihadapi. Melakukan puasa untuk meminta kekuatan Allah ketika dalam menjalankan pelayanan. Dan inilah jenis atau macam serta cara berpuasa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di Alkitab yang tercatat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Contoh puasa di Perjanjian Lama. Yang pertama, puasa Musa, yaitu puasa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Tertulis dalam Keluaran 24 ayat 16 dan Keluaran 34 ayat 28. Yang kedua, puasa Daud, yaitu tidak makan dan semalaman berbaring di tanah. Tercatat dalam 2 Samuel 12 ayat 16. Yang ketiga, puasa Elia, yaitu puasa selama 40 hari 40 malam berjalan kaki. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Yang keempat, puasa Ester, yaitu puasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Tertulis dalam Ester 4 ayat 16. Yang kelima, puasa Ayub, yaitu puasa 7 hari 7 malam tidak bersuara. Tertulis dalam Ayub 2 ayat 13. Yang keenam, puasa Daniel, 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih. Tertulis dalam Daniel 1 ayat 12. Daniel juga berdoa dan berpuasa. Tertulis dalam Daniel 9 ayat 3. Daniel berkabung selama 21 hari. Tertulis dalam Daniel 10 ayat 2.
Yang ketujuh, puasa Yunus, yaitu 3 hari 3 malam dalam perut ikan, tertulis dalam Yunus 1 ayat 17. Yang kedelapan yaitu puasa Niniwe, yaitu puasa 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, dan tidak berbuat jahat, tercatat dalam Yunus 3 ayat 7. Contoh puasa di Perjanjian Baru. Yang pertama, puasa Yesus, yaitu puasa selama 40 hari 40 malam tidak makan, tercatat dalam Matius 4 ayat 2. Yang kedua, puasa Yohanes Pembaptis, yaitu tidak makan dan tidak minum, tertulis dalam Matius 11 ayat 18. Yang ketiga, puasa Paulus, yaitu puasa selama 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, dan tidak melihat, tercatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 9. Yang keempat, puasa jemaat mula-mula, yaitu bertujuan untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan, tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2-3. Demikianlah perbedaan makna berpuasa di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Juga penjelasan tentang niat, jenis atau macam, serta cara melakukan puasa. Selamat berpuasa bagi yang sedang melakukan puasa. Tuhan Yesus memberkati.